"Ih, gue ada bahasa Cina, kasih tuh ke temen lu."
lawan selalu hadapi ya.
Tes, tes. Suara jelas, tes. Masuk, Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Kita jumpa kembali di sore hari ini di perkuliahan jaringan komputer. Baik, sebelum pertemuan hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, videonya diaktifkan, dihidupkan. Sambil saya presentasi ya. Kelas informatika. Sekarang tanggal 14. Aldi Setiawan. Aldi? Belum. Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Tegar Muhammad Rifki. Lagi di jalan, Pak, Tegar. Ya, belum ya. Wendy Nur Hermansyah. Hadir, Pak, hadir. Gista Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke. Sekarang kelas Sistem Informasi. Adinda Lutfia Balkis. Belum. Ahmad Ulinuha. Belum. Adrian Satria Karim. Hadir, Pak. Fahru Rohim. Belum. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Belum. Muhammad Soleh. Hadir Pak, hadir. Salsa Dwi Agustiana. Hadir, Pak. Sekarang kelas TI. Tanggal 14. Abdallah Hudzaifi. Hadir. Atta Esa. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir. Fadli Marcelo. Fajar Kurniadi. Lagi di jalan, Pak. Di jalan. Leonis Firdaus. Masih sakit katanya. Sakit. Iya. Miss Muhammad Misbaudin. Raka Fadila. Reza Nur Arifin. Hadir Pak. Ridwan Prastya. Hadir Pak. Rifki Setiawan. Hadir Pak. Rifki Alki. Singgih Prastyo. Hadir Pak. Topan Firdaus. Hadir, Pak. Ya.
Halo, halo Pak. Ya, Rifki Algi Fauzan hadir Pak. Maaf. Rifki Algi. Iya betul. Eh. Ya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang IP addressing ya, dari mulai fungsi, kemudian kenapa kok kita harus menggunakan IP address, kemudian pembagian network atau alamat jaringan, jadi paling nggak sudah bisa membedakan misalkan jaringan ini berada dalam network yang sama atau berada dalam network yang berbeda. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau di kemarin kita masih menggunakan satu router ya, satu router untuk menghubungkan beberapa jaringan. Tetapi dalam kondisi nyata atau yang biasa kita pakai untuk menggunakan jaringan internet itu terdiri dari puluhan, ribuan, bahkan jutaan perangkat router. Nah, sebenarnya internet itu terbentuk dari kumpulan router-router yang saling berkomunikasi sehingga membentuk suatu jaringan yang sangat besar. Karena semuanya sudah saling terkoneksi ya, misalkan dari antar daerah, kemudian antar pulau, kemudian antar negara, sehingga seluruh dunia bisa saling terkoneksi. Nah, itu yang menghubungkan antar semua perangkat itu namanya router. Nah, dari router-router yang saling terkoneksi itu kemudian di dalamnya ada banyak banyak konten ya, atau ada banyak aplikasi yang bisa saling bertukar informasi segala macam. Tapi pada dasarnya fondasi dari jaringan itu adalah perangkat router yang saling berkomunikasi tadi. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang yang namanya routing protokol. Nah, routing protokol itu adalah kalau kita mengacu kepada OSI layer yang pernah kita bahas di minggu-minggu yang lalu, waktu sebelum Meet itu, ada 7 layer ya, mulai dari layer fisikal, kemudian layer data link, kemudian layer network. Nah, routing itu pekerjaannya ya, kemudian perangkatnya itu namanya router. Nah, itu berada di layer 3 atau layer network. Nah, routing itu berfungsi atau bertanggung jawab membawa data, kemudian melewati sekumpulan jaringan, banyak jaringan ya, dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Jadi si router itu mempunyai tabel routing atau RIB, routing information base. Nah, itu di situ si router bisa menentukan jalur mana yang paling baik untuk dilewati atau untuk data itu bisa lewat. Karena belum tentu si router itu hanya mempunyai satu jalur. Misalkan kita akses ke detik, kemudian dari perangkat kita kemudian
melewati router. Nah, si router itu nanti akan menentukan jalur terbaiknya itu lewat mana dengan berbagai macam algoritma routing. Nah, itu fungsi utama dari router, yaitu memilih jalur yang terbaik. Tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router ya. Nah, itu tadi. Routing itu adalah pekerjaannya ya. Kemudian perangkat yang digunakan untuk kita bisa merutekan sebuah paket itu namanya router. Kemudian router merupakan kelompok jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Jadi ini contoh kemarin yang paling sederhana sekali ya, kita membuat sebuah jaringan dengan satu buah router, kemudian di bawahnya itu ada beberapa network atau beberapa jaringan yang berada dalam segmen yang berbeda-beda atau network yang berbeda-beda. Nah, itu harus dihubungkan dengan perangkat router. Nah, kalau kemarin kan kita nggak melakukan konfigurasi di perangkat router karena semua semua network itu langsung direct connect terhubung langsung ke perangkat router. Jadi kita tidak perlu melakukan membuat routing secara manual. Kemudian tipe router itu ada dua. Yang pertama adalah komputer yang kita fungsikan sebagai router. Jadi kita bisa menggunakan komputer ya kalau biasanya dia terdiri dari lebih dari satu NIC atau Network Interface Card atau Ethernet ya, lebih dari satu. Nah, itu PC kita juga kita bisa fungsikan sebagai router. Banyak software yang berbasis routing yang bisa kita gunakan. Banyak sekali software routing namanya. Nah, kita bisa melakukan berbagai macam fungsi router di situ. Itu yang pertama adalah router yang berbasis software atau komputer yang kita fungsikan sebagai router. Kemudian ada juga perangkat khusus atau device yang memang dirancang atau dibuat khusus sebagai router. Nah, contohnya banyak juga. Berbagai merek, ada Mikrotik, ada Cisco, ada Juniper, kemudian banyaklah, mulai dari yang low end, TP-Link juga ada, sampai yang kelas enterprise untuk menghubungkan langsung ke jaringan internet yang kelas enterprise ya, seperti Cisco, kemudian Juniper, kemudian apalagi ya, pokoknya yang perangkat-perangkat enterprise. Jadi kalau router itu kalau kita rank dari budget mulai dari yang low, medium sampai high. Dari harga 100.000 sampai harga miliaran juga ada untuk satu perangkatnya, untuk perangkat router. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, tapi yang kita familiar biasa kita gunakan untuk standar rumahan. Nah, kita bisa buka di Mikrotik ID ya. Mikrotik.co.id. Nah, di sini kita lihat router indoor. Nah, ini router-router yang bisa digunakan sebagai router atau memang perangkat-perangkat yang memang difungsikan sebagai router. Ada juga Cloud Core Router. Ini juga router sama. Kemudian ada ini router indoor, router outdoor, router buat 2011.
3011 banyak. Tergantung dari kebutuhan kita. Yang membedakan nanti adalah kualitas dari perangkat router itu, kemudian forwarding atau kecepatan dari perhitungan jalur yang terbaik. Nah, itu mungkin yang membedakan antara perangkat yang low end sama yang enterprise. Nah, itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk networknya itu skalanya skala kecil atau skala menengah atau untuk traffic yang tinggi. Nah, kita bisa menentukannya bisa berdasarkan dari jumlah user, kemudian tingkat seberapa besar traffic yang melewati router. Itu kita bisa menentukan itu, apakah itu termasuk dalam kategori low atau middle atau yang high end. Intinya ada dua perangkat yang difungsikan sebagai router. Yang pertama tadi adalah komputer yang kita buat atau kita fungsikan sebagai router, atau yang kedua adalah perangkat yang memang dirancang khusus sebagai router. Kemudian tugas router men-forward data. Fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh root protokol. Kemudian router adalah komputer general purpose atau yang memiliki tujuan yang lebih luas dengan 2 atau lebih interface jaringan. Nah, umumnya kalau satu ya kita nggak bisa, kita hanya berhubungan dengan satu jaringan aja. Kalau lebih dari itu kita harus minimal mempunyai lebih dari satu NIC atau Network Interface Card. Sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Kemudian untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC card, sehingga router mempunyai 2 NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lainnya. Minimal kan karena router itu menghubungkan 2 network ya minimal, jadi harus ada 2 Ethernet atau 2 NIC. Kemudian untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lain adalah sembarang hardware jaringan, misal modem atau list line atau ISDN atau koneksi internet ADSL atau yang difungsikan sebagai modem. Kemudian supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data atau difungsikan sebagai route forwarding ya. Kemudian penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jadi kita harus men-setting gateway. Contohnya misalkan di perangkat saya ya pasti nanti ada gateway-nya. Gateway itu sebagai pintu gerbang untuk keluar, entah itu ke antar jaringan atau bisa juga ke jaringan internet. Jadi gateway lah yang berfungsi untuk merutukan paketnya. Oh, kelihatan ya di screen. Oh, enggak. Nah, di sini ada IP-nya berapa, kemudian subnet mask-nya berapa, yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian IP V4 default gateway ya. Jadi inilah yang merutekan nanti di paket untuk keluar masuknya itu melewati gateway.
Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Karena kita harus mengacu kepada alamat gateway atau alamat si router. Nah ini misalkan komputer A terhubung ke komputer B, dia melewati 2 buah router. Ini ada source address, kemudian ada destination address. Ini IP A, kemudian IP B. Itu tujuannya ke komputer B. Untuk destinasinya. Kemudian bagaimana cara kita membangun sebuah tabel routing. Jadi kita bisa membangun tabel routing atau membuat tabel routing itu ada 2 model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan static routing. Kemudian yang kedua menggunakan dynamic routing. Ada yang mode statik, kemudian ada juga yang mode dinamik. Nah, mode statik itu dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Jadi kita sebagai yang membuat atau merancang jaringan, kita harus tahu keseluruhan dari seluruh jaringan, seluruh desain jaringan kita harus tahu dan memahami karena semua network itu harus kita deklarasikan ke dalam ke dalam router secara statik, kita buat secara statik. Nah, kemudian administrator harus cermat, satu saja tabel routing salah, jaringan tidak akan bisa terkoneksi. Jadi ini benar-benar membutuhkan ketelitian atau kecermatan dari administrator yang membuat static routing itu. Nah, satu saja terlewat itu nggak akan bisa terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dynamic routing. Nah, kalau dinamik otomatis routingnya dia terbentuk secara otomatis. Nah, secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Jadi antar router nanti dia bisa saling bertukar tabel routing ya. Misalkan di bawahnya si router A itu ada network ABCD. Kemudian di bawahnya router B itu ada network EFGH misalnya. Nah itu router 1 dan router 2 itu akan saling bertukar informasi tabel routingnya. Jadi nanti apabila ada update atau penambahan jaringan itu secara otomatis nanti akan langsung terupdate ke dalam tabel routing masing-masing. Kemudian algoritma routing yang dinamik itu dibagi menggunakan 3 metode ya, atau 3 cara. Yang pertama adalah routing distance vector, kemudian yang kedua routing link state, yang ketiga adalah hybrid atau kombinasi dari distance vector dan link state. Itu yang dynamic routing. Kemudian di IP alias, jadi kita bisa membuat beberapa IP ya, beberapa IP di dalam perangkat jaringan kita atau di dalam kartu jaringan baik NIC atau perangkat wireless. Kita bisa membuat multiple IP address atau bisa disebut sebagai IP alias. Dengan satu NIC bisa menghubungkan 2 subnet yang berbeda. Dengan 2 NIC bisa menghubungkan 3 subnet yang berbeda. Ini contohnya jaringan A dengan alamat alamat network 16.0 ya. Kemudian jaringan B alamatnya 18.0, kemudian jaringan C 20.0. Nah, itu di masing-masing PC ini kita bisa membuat IP alias dengan yang kalau ini ya pasti dalam satu segmen ya. Nah, ini 3 jaringan ini seperti yang kita lab kemarin ya. Satu router kemudian dengan 3 network yang berbeda-beda. Itu sama dengan yang kita praktekkan kemarin. Nah, kalau ini mungkin maksudnya yang di dalam router itu satu interface, dia bisa
di sub satu interface routernya bisa di sub ke beberapa alamat network, beberapa alamat gateway. Kemudian static route. Nah, tadi kan ada dua model ya dalam algoritma routing. Yang pertama adalah static route, kemudian yang kedua adalah dynamic route. Nah, kalau static route tadi kita mengisinya adalah secara manual, jadi sesuai dengan pemetaan dari si administrator. Nah, static routing itu merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan static route itu yang pertama adalah meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Karena memang routing itu membutuhkan resource atau membutuhkan sumber daya router yang cukup besar ya, tergantung dari banyaknya network yang masuk ke dalam router. Nah, kalau kita menggunakan static route itu akan terasa lebih ringan karena si router nggak perlu mengupdate setiap berapa second tergantung dari nanti protokol yang digunakan. Jadi dia tetap tabel routingnya tetap kecuali akan ada penambahan atau pengurangan dari si administrator. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router ya itu tadi ya. Jadi router tidak membutuhkan update. Nah, karena kalau dinamik itu kan tadi saya sampaikan bahwa akan ada update atau saling bertukar tabel routing tergantung periode update-nya. Ada yang 160 second, ada yang setiap berarti 180 second itu berapa? 3 menit ya. Setiap 3 menit ada yang setiap 1 menit. Nah, itu kalau terus-terusan kan pasti membutuhkan resource atau kinerja dari si prosesor. Kemudian tingkat keamanannya lebih tinggi versus mekanisme lainnya. Ya jelas, keamanannya tergantung dari si administrator tadi. Kalau dia konfigurasi static route-nya benar, nah nggak akan ada masalah. Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah karena ini masih mengandalkan dari pemetaan dari si admin ya. Jadi admin itu benar-benar harus mengetahui setiap segmen, setiap sudut-sudut yang terkoneksi ke jaringannya dia. Nah, itu semakin besar jaringannya, otomatis beban kerja dari si admin itu akan semakin besar karena dia harus setiap kali ada perubahan di network dia harus merubah ke seluruh perangkat router. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan mempunyai si admin ini mengelola lebih dari 10 router. Nah, setiap ada satu perubahan pada pengelolaan jaringan, dia harus merubah ke 10 perangkat routernya itu. Jadi static route itu tidak cocok untuk digunakan pada jaringan yang kelasnya besar. Nah, mungkin kalau masih kelasnya kampus atau kelasnya kantor itu ya masih oke lah. Tapi kalau kelasnya udah besar, ya SPK atas, operator, itu udah nggak cocok untuk menggunakan static route. Kemudian jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan admin harus merubah isi tabel routing ya itu tadi ya. Saya contohkan misalkan si admin itu mengelola lebih dari 10 router dalam jaringannya. Setiap ada satu perubahan di bawah atau penambahan network baru itu seluruh perangkat router 10-10-nya harus update secara manual gitu. Nah, kadang kalau kita masih manual kan bisa jadi bisa jadi ada yang miss atau ada kalau kita nggak konsen atau nggak fokus, nah itu menyebabkan terjadinya masalah di jaringannya sendiri. Kemudian tidak cocok untuk jaringan yang kelasnya besar. Nah ini contoh. Ya Pak. Ya. Itu di ISP itu bukannya ada ini ya Pak? Kayak
corporate gitu terus retail. Nah, setahu saya sih kalau corporate ini kan dia static IP itu, Pak. Ya, karena itu kan levelnya maksudnya dia nggak mengelola ke semuanya kan. Maksudnya dari si router satu router ke router yang lain. Ini maksudnya kalau mengelolanya itu banyak router gitu. Kalau ISP mah apa tergantung ininya, tergantung apa ya? Itu di level backbone atau itu di level akses. Jadi kalau di jaringan itu ada pembagian levelnya ya. Ada yang pertama adalah di core networknya, kemudian di distribution networknya, kemudian ada di akses networknya. Nah, kalau di level yang paling bawah di akses network itu memang static route karena biasanya di router customer itu kita tinggal tinggal default route aja ke gateway-nya yang ada di ISP. Itu beda ininya, beda. Satu lagi, Pak, Ya. kalau boleh. Ini kan kalau misalnya ini, nah pada saat proses change service ini itu gimana ya, Pak? Soalnya kan banyak tuh setahu saya tuh kliennya. Change service gimana? Ini kan kalau di corporate ini kan dia menggunakan IP static itu, Pak. Nah, kemudian contohnya si ISP ini kan dia punya 1000 ini nih 1000 pelanggan customer ya. Di corporate-nya itu, Pak. Nah, apakah itu mempengaruhi ke seluruh network gitu kan maksudnya? Enggak, ya Pak. Kan? Pada saat change service atau bandwidth gitu ya, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Dalam sehari itu misalnya ada permintaan change service sebanyak 1000 gitu, Pak. Nah, kalau di ISP itu kayak gimana ya, Pak? Change service itu maksudnya kan hanya perubahan ininya, misalnya perubahan QoS-nya ya, misalnya dari SOHO ke corporate atau ya ibaratnya bahasa gampangnya perubahan kapasitas lah ya. Nah itu di QoS-nya bukan di routing-nya, itu beda. Oh beda ya, Pak? Beda. Kalau itu hanya QoS-nya aja, tinggal kita open up dia naik ke 20 mega. Nah, bisa jadi tinggal menaikkan itu. Tapi bukan di level perubahan routing antar routernya, itu bukan. Tadi yang saya sampaikan ada beberapa level, misalnya di ISP atau di operator ya, itu ada beberapa level desain dari network. Ada yang di core network, kemudian di distribution network, kemudian yang terakhir di akses. Kalau di akses memang kebanyakan pemakaiannya memang routing static akses. Nah, tapi kalau di level distribusi dan level core, misalkan routernya ada di banyak kota ya, misalkan ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di banyak macam. Nah itu nggak mungkin dia menggunakan static route, tapi dia menggunakan yang dynamic route tadi. Agar setiap perubahan antar perangkat-perangkat routernya itu bisa langsung secara otomatis. Jadi itu yang dibedakan. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya, sudah sih, Pak. Itu sih yang saya bingung tadi. Ya. Makasih. Ya. Kita break dulu ya. Udah masuk ada sholat maghrib. Bisa sambil istirahat dulu. Nanti kita kembali pukul 18.20. Oke, Pak. Ada tambahan. Tegar, Mas Tegar ya.
Tes, tes. Udah pada gabung belum? Enggak, Pak. Oh, Mas Fajar. Maaf, Pak. Oke, Fajar. Yang lain belum gabung. Videonya dihidupkan. Oh ya, tugas-tugas udah pada ngumpulin belum ya? Cek dulu. Jaringan komputer. Tugas 4. Sempatnya. Nah, baru 2 orang ini gimana nih? Halo, halo. Yang lainnya mana ini? Iya, Pak. Tes, tes. Halo? Kok, Pak? Tugas 4 baru 2 orang yang ngumpulin. Ini mau minta nilai berapa ini? Ya, kita lanjut ya. Tadi kita sudah di static root ya. Jadi tadi antara keuntungan dan kekurangan kita menggunakan static routing. Kemudian ini contohnya misalkan ada jaringan, ada satu buah jaringan, dia di network blok 1 dan juga network blok 4. Ini di belakang router 1 dan di belakangnya router 3 itu ada switch, kemudian ada apa ini? Ada alamat network ya. Blok 1 /24, kemudian yang di bawahnya router 3 ada network blok 4.0/24. Nah, ini dihubungkan melewati kalau misalnya dari router 1 ke router 3 itu melewati router 2 ya. Sini ada 2 buah router, ada R1, R2, R3. Nah, itu kan awalnya semuanya direct connect ya. Mulai dari R1 itu direct connect ke switch melalui port E0 atau Ethernet 0. Ini alamatnya 11, kemudian yang PC-nya adalah 1, 2. Kemudian dari R1 itu ke R2 itu melewati port E1 atau Ethernet 1. Alamatnya juga beda antara yang network
apa ini, di belakangnya R1 dan di depannya R1 itu networknya beda, yang di switch ini blok 1, kemudian yang antar R1 dan R2 itu blok 2. Ini ditandai dengan 2.1 dan 2.2. Nah, kemudian di R2 ke R3 itu juga networknya beda. Blok 3, 31 dan 32. Kemudian di belakangnya, di depannya R3 itu ada network yang ke PC ya, blok 4. Ini harusnya 4 ya ini. Ini harusnya di blok 4, ini blok 3, ini blok 2, ini blok 1 gitu. Ini semuanya berbeda network. Nah, di sini ada tabel routingnya, mulai dari destination misalkan dari di tabel routing R1. Nah, itu ada yang direct connect. Yang direct connect adalah blok 1 dan blok 2. Blok 1 itu melalui E0, kemudian blok 2 melalui interface E1. Nah, ini. Interface E0, interface E1, keterangan direct connect atau DC. Direct connect itu adalah kabel yang langsung terhubung ke perangkat routernya. Kemudian ada network 3 dan network 4. Di sini destination-nya mulai dari R1 misalnya mau ke network 30 itu melalui gateway 2.2. Jadi kalau dari R1 mau ke R3 itu harus melalui next hop-nya ini 2.2. Ini sebutannya adalah indirect connect, jadi secara tidak langsung. Kemudian yang keempat itu ada network 4.0/24, ini juga networknya berbeda. Ini adalah network yang di paling ujung atau yang di PC. Nah, itu kalau misalkan mau ke network 4.0 itu melalui gateway 2.3. Ini sama sebenarnya 2.2. Ada melalui E0 atau indirect connect juga. Kemudian R2. Jadi di R2 di sini juga ada tabel routingnya. Yang direct connect adalah yang blok 2 dan juga blok 3 yang direct connect langsung. Kemudian ada network 1, yang network 1 di belakang R1, kemudian ada network 4 di belakangnya R3. Nah, kalau ini mau ke sini berarti next hop-nya adalah ini. Next hop-nya adalah R1 atau R1 yang IP-nya adalah 2.1. Kalau mau ke network 4.0 dia melalui next hop 3.2 atau di depannya. Itu ada yang direct connect, ada yang indirect connect. Jadi kalau yang indirect connect itu adalah kita membuat konfigurasi routing secara statik. Ini adalah contohnya ya yang di sini. Mungkin di sini ada yang ditanyakan nggak? Di sini. Lanjut. Nah, kemudian dynamic routing. Nah, dynamic routing protokol adalah komunikasi antar router-router. Kemudian routing protokol mengizinkan router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Jadi dia saling bertukar informasi. Informasinya apa ya? Informasinya adalah tabel routingnya masing-masing network yang ada di bawahnya. Kalau contohnya ini tadi dia saling bertukar informasi, misalnya dari R1 dia punya network blok 1, kemudian ada punya network blok 2. Kemudian R2 itu punya network blok 2 dan punya network blok 3. Kemudian R3 dia punya network blok 3 dan juga network blok 4. Nah, itu bisa saling bertukar informasi, itu yang dimaksud dengan sharing informasi tentang jaringan. Kemudian router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Nah, maksudnya memperbaiki tabel routing itu adalah nantinya router itu berdasarkan algoritma yang digunakan itu dia
baik untuk mencapai network tujuannya. Karena belum tentu jaringan itu seri seperti ini. Misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Bisa jadi untuk menuju network ini dia ada router di atas, router ada berapa banyak. Kemudian routing protokol ada berbeda. Routing protokol berbeda dengan root protokol. Contoh routing protokol. Nah, ini ada berbagai macam contoh routing protokol dinamik ya. Ada Routing Information Protocol atau RIP, kemudian Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP, kemudian ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, kemudian ada Open Short Path First atau OSPF, dan ada banyak lagi routing protokol. Kemudian tujuan utama dari routing protokol adalah membangun dan memperbaiki tabel routing ya tadi ya. Berbagai macam informasi itu dihimpun oleh router, kemudian si router bisa menentukan jalur yang paling baik atau best path-nya. Kemudian tabel ini berisi jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Untuk mencapai misalkan jaringan tujuan itu harus melewati jalur yang mana saja, kemudian melewati interface apa saja. Nah, itu semuanya informasinya nanti ada di dalam tabel routing. Kemudian router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router lain dan interface-nya masing-masing sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Jadi secara konsep itu antara routing statik dan routing dinamik adalah informasinya sama. Kemudian routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Nah, jadi itu maintain ini ya. Kalau dinamik dia bisa maintain, misalnya ada update routing dia akan memasukkan, kemudian apabila terjadi downtime atau rutenya dihapus, networknya udah hilang, nah itu dia juga akan mengupdate ke seluruh router yang ada di jaringan. Jadi nanti rutenya juga akan hilang. Kemudian router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket route protokol. Kemudian algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kemudian kapan topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang, atau terjadi masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Jadi misalnya kita berbicara network yang besar ya, misalkan di Pulau Jawa misalkan, ada router berdasarkan kota, ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Semarang, itu saling terhubung. Kemudian misalnya di Jakarta ada perubahan network, nah itu nanti akan diupdate ke router yang ada di Bandung, yang ada di Semarang, yang ada di Jogja, Surabaya, dan seterusnya. Perubahannya bisa saja terjadi penambahan network atau konfigurasi ulang atau pengurangan jaringan atau perubahan topologi. Nah, itu bisa saling bertukar informasi tabel routing. Kemudian pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internetwork dalam keadaan konvergen atau ya konvergen ya. Kemudian keadaan konvergen yang yang cepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. Jadi bisa saja karena saking banyaknya router, informasi update tabel routing itu antara router satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda. Nah, kecepatan dari proses konvergensi ini itu yang menentukan nanti keputusan router itu untuk merutukan paket itu menjadi benar. Nah, kalau misalkan router di Jakarta terjadi update, tetapi update-nya itu tidak sampai ke router di Surabaya, maka
Surabaya kalau mau menuju ke router Jakarta itu akan melewati rute yang salah gitu. Jadi kalau konvergensinya nggak cepat itu bisa saja keputusan tabel routingnya menjadi salah atau bisa saja malah menyebabkan terjadinya looping. Looping itu paketnya akan berputar-putar terus tanpa tahu tujuannya kemana. Nah, akibatnya akan menyebabkan terganggunya performa di jaringan. Kemudian secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Kategorinya tadi ada 3 ya, ada distant vector, ada link state, ada hybrid. Yaitu hybrid itu perpaduan antara distant vector dan link state. Kemudian routing distant vector itu bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Jadi itu dasar perbedaan dari algoritma routing distant vector dan juga link state. Nah, distant vector router mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut berdasarkan informasi tetangga tersebut mengolah tabel routing. Informasi yang dihasilkan adalah jumlah, jarak, atau hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Jadi kalau distant vector itu berdasarkan berdasarkan jumlah hopnya atau jumlah routernya. Jadi setiap router itu nanti akan mengupdate tabel routingnya untuk saling bertukar informasi berdasarkan hop-nya. Nah, itu kalau yang distant vector. Nah, bagaimana cara kerja dari distant vector? Misalkan asumsi router baru dalam keadaan menyala. Misalkan kalau router baru dalam keadaan menyala itu yang informasi yang ada adalah yang direct connect ya, yang langsung terhubung ke interface-nya si router. Misalkan ini ada RTA, ada RTB. Nah, di RTA dia memuat informasi tabel routing dari interface E0 dan juga S0. Yaitu informasi routing 10.110 dan 10.120. Kemudian yang di RTB itu memuat informasi dari interface S0 dan juga interface E0. Nah, S0 adalah 10.120 dan E0 adalah 10.130. Jadi yang pada saat router dinyalakan itu router hanya memuat informasi yang direct connect saja. Nah, kemudian setelah itu router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Jadi antara router ini saling bertukar informasi. Router RTA mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung. Kemudian router RTB juga mengirimkan data jaringan yang terhubung ke dia secara langsung. Jadi dari RTA itu mengirimkan informasi informasi IP 10.110. Kemudian yang di RTB itu mengirim informasi 10.130. Jadi dia bisa saling bertukar. Jadi si RTA nanti bisa mengetahui kalau mau ke 10.130 itu berarti harus melewati 10.122 yang di next hop-nya ini. S0. Nah, setiap router melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing router. Bila belum ada dimasukkan jika sudah dibandingkan jumlah hop-nya. Nah, jadi setelah saling bertukar informasi nanti akan ada penambahan tabel routing. Jadi misalkan ini tadi yang di RTA ya. RTA itu awalnya hanya ada 2 tabel routing, blok 1 dan blok 2. Nah, setelah menggunakan distant vector tadi, routing dinamik ya, itu akan ada tambahan 10.130, itu network di belakangnya RTB. Nah, kalau kita, mana tadi? Ini ya. Oh iya, ini ada. 10.130.
Nah, ini melalui atau next hop-nya adalah 10.122. Jadi ibaratnya kalau dari RTA mau menuju ke 10.30 itu melewati 10.122. Ini next hop-nya. Kemudian sebaliknya di RTB itu akan memuat informasi tentang network 10.110. Yang ini ya. Dari sini dia akan memuat informasi 10.110. Nah, kemudian next hop-nya berapa? Next hop-nya adalah RTA 10.121. Nah, itu adalah konsep dasar dari routing dynamic distance vector. Itu berdasarkan perhitungannya adalah berdasarkan hop. Nah, perbedaannya apa antara routing dinamik dan routing statik? Nah, kalau routing dinamik nanti misalkan ini putus, nah dia routingnya ini akan hilang karena dia terbentuk secara otomatis. Tapi kalau routing statik itu karena kita buatnya manual, jadi dia nggak bakalan hilang. Gitu. Kita harus menghapus secara manual. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mungkin kita nggak praktikum minggu depan ya. Yang kemarin dikerjakan, jangan nggak dikerjakan. Baik, Pak. Ya, mungkin minggu depan kita akan praktek tentang routing ya. Baik, nah itu nanti routing statik atau routing dinamik. Pak Gisa mau nanya Pak, yang tugas kemarin itu kan bosnya dia kan abis tuh yang kata Bapak kan harus tambahin dulu, harus di powernya di off dulu. Itu bisa nyoba, tapi kok nggak bisa ya Pak? Kenapa ya? Yang mana, tugas 4 atau tugas berapa? Iya, yang terakhir kemarin tuh Pak. Tugas 4 masih bisa. Ini saya buka sampai 16 Desember. Mungkin itu Pak, ya maaf. Yang dimaksud Mbak Gista itu penambahan interface di routernya itu loh Pak. Itu dia. Kan harus di-off kan itu, begitu. Ya harus dimatikan dulu, baru ditambahkan modulnya. Atau mau di-share, ini waktunya masih cukup nggak? Ya nanti minta dibantu sama teman-teman yang lain. Yang mudah kok kemarin. Atau mau di-share, nanti waktunya nggak cukup. Ini tinggal 5 menit, kasihan nanti. Nggak bisa istirahat. Itu nanti kalau masih kesulitan bisa DM ke saya. Ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.